Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lohgede Kusuma Dewi, SE MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Sujana, SE MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak Igede Agus Pertama Yudantara, SE MSA selaku pembimbing penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Pendidikan, dan Sosialisasi terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loeni Septiani, Prodi S1 Akuntansi NIM 1817051034. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutur. Baik, langsung saja pada bagian yang pertama yaitu bab 1 latar belakang masalah. Dewasa ini perkembangan dunia usaha semakin pesat yang menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat menurut Purnamawati tahun 2018. Salah satu sektor usaha yang meningkat saat ini yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM sudah seharusnya bisa bersaing secara kompetitif. Setiap tahunnya UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 62,4 juta dan pada tahun 2019 jumlah UMKM yaitu 65,5 juta dan diperkirakan pada tahun 2000 dan tahun kedepannya jumlah UMKM akan semakin meningkat. Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia tidak lepas dari peningkatan jumlah UMKM di masing-masing daerah khususnya di Kabupaten Buleleng. UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, dilihat pada slide. Dengan meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng, oleh karena itu, laporan keuangan semakin diperhatikan oleh pelaku UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sri pada tahun 2019, usaha menengah sudah wajib membuat laporan keuangan usaha berdasarkan standar akuntansi atau SKMKM. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka UMKM memenuhi laporan keuangan pada usahanya, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SKMKM pada tanggal 24 Oktober 2014 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. SKMKM ini dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya. Oleh karena itu, SKMKM diperuntukkan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan fenomena yang ada dilansir dari liputan6.com tahun 2021 yang menyatakan bahwa UMKM sulit mendapatkan pembiayaan formal dikarenakan tidak mempunyai aset untuk dijaminkan serta tidak adanya laporan keuangan usaha. Penelitian dilakukan oleh Darmasari dan Wahyuni tahun 2020 menyatakan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng mayoritas belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan bagi usahanya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang telah dilakukan peneliti pada pelaku usaha di Kabupaten Buleleng, yaitu pelaku usaha hanya membuat pembukuan secara sederhana dan tidak sistematis, hanya mencatat apa yang mereka pahami seperti mencatat pendapatan dan beban-beban terhadap aktivitas usahanya, namun tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Isunya, beberapa pelaku usaha di Kabupaten Buleleng mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi ketika ingin meluaskan usahanya untuk bersaing di dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menggunakan teknologi informasi untuk membuat laporan keuangan. Kemudian sumber daya manusia yang masih rendah dikarenakan dilatar belakangi oleh pendidikan pelaku usaha di Kabupaten Buleleng dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan SKMKM. Kemudian kurangnya sosialisasi dari pihak terkait kepada para pelaku usaha di Kabupaten Buleleng sehingga belum banyak yang menyadari pentingnya laporan keuangan bagi usahanya. Dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Pendidikan, dan Sosialisasi terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, terjadi peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun. Kemudian rendahnya pemahaman dan pengetahuan pemilik usaha
terkait teknologi informasi seperti penggunaan software akuntansi. Kemudian tingkat pendidikan pelaku usaha yang masih rendah. Kemudian kurangnya sosialisasi atau pelatihan terkait penerapan SKMKM bagi pemilik usaha. Kemudian kesulitan dalam peroleh pinjaman modal karena tidak adanya aset untuk dijaminkan seperti laporan keuangan usaha. Dan terjadi perbedaan hasil penelitian terdahulu antara variabel pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SKMKM. Pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah untuk memfokuskan variabel-variabel pemahaman teknologi informasi, pendidikan, sosialisasi, dan penerapan SKMKM. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng, bagaimana pengaruh pendidikan terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng, bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng, dan bagaimana pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SKMKM, untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap penerapan SKMKM, untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SKMKM, dan untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SKMKM. Manfaat hasil penelitian dilihat dari manfaat teoritis yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu terkait mata kuliah akuntansi koperasi dan UMKM. Manfaat praktis yaitu bagi peneliti dijadikan sebagai panduan serta pedoman untuk menerapkan pengetahuan di bidang akuntansi koperasi dan UMKM. Bagi pelaku UMKM dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan dalam membuat laporan keuangan dalam menerapkan SKMKM, dan bagi akademisi menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dan menjadi pengetahuan tambahan khususnya di bidang akuntansi koperasi dan UMKM. Pada bagian yang kedua yaitu kajian teori. Teori operational behavior merupakan niat yang timbul dari individu untuk berperilaku yang disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun faktor eksternal dari individu. Menurut Zakaria tahun 2015. Teori operational behavior ini dibagi menjadi 3 determinan, yaitu yang pertama ada attitude toward the behavior, kemudian yang kedua ada subjective norm, yang ketiga ada perceived behavior control. Ketiga teori ini yaitu yang termasuk dalam pengaplikasian variabel pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi yaitu subjective norm dan perceived behavior control. Kajian hasil penelitian yang berkaitan yaitu yang dilakukan oleh Kusumasari tahun 2021 yaitu pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SKMKM. Menurut Latifah tahun 2018, pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SKMKM. Menurut Nur Hidayanti tahun 2020, pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SKMKM. Pendidikan berpengaruh positif terhadap implementasi SKMKM. Menurut Sari tahun 2020 yaitu tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerapan SKMKM. Menurut Pratama tahun 2021 yaitu sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM. Menurut Christian tahun 2020 pendidikan tidak berpengaruh terhadap implementasi SKMKM. Menurut Usman dan kawan-kawan tahun 2021 sosialisasi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat dari slide yaitu X1, X2, X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu H1, pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah. H2, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah. H3, sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah. Dan H4, pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM pada usaha kecil dan menengah. Peneliti juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide bahwa dari judul dilatar belakangi oleh masalah, kemudian dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.
Tidak lupa didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metode penelitian. Barulah didapat hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 3.887 usaha kecil dan menengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan secara acak yang informasinya diperoleh berdasarkan pertimbangan tertentu menurut Sugiono tahun 1999. Adapun kriteria-kriteria dalam calon responden yaitu merupakan usaha kecil dan menengah formal yang tercatat di Dinas Koperasi UMKM pada tahun 2021, pelaku usaha yang sudah menggunakan teknologi informasi seperti komputer dan atau software akuntansi, pelaku usaha yang sudah memiliki pendidikan tinggi minimal di diploma 3, sudah pernah mendapatkan sosialisasi terkait penerapan SHKMKM dari pemerintah atau lembaga yang berwenang, usaha yang sudah membuat laporan keuangan usaha dan mendapatkan sesuai SHKMKM, usaha yang memiliki omset usaha atau penjualan kotor per tahun lebih dari 300 juta sampai dengan 50 miliar per tahun yang berada di Kabupaten Buleleng, usaha yang masih aktif berdiri lebih dari 2 tahun. Kemudian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang sesuai kriteria dalam teknik pengambilan sampel sejumlah 63 usaha kecil dan menengah yang diwakili oleh 9 kecamatan, dalam satu kecamatan diwakili 7 usaha kecil dan menengah. Selanjutnya variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama pemahaman teknologi informasi. Indikatornya yaitu yang pertama mengetahui teknologi informasi, mengetahui tentang software akuntansi, menggunakan internet untuk mendapatkan informasi, dapat mengoperasikan komputer dan menggunakan komputerisasi untuk bisnis yang dijalankan. Kemudian latar belakang pendidikan yaitu menempuh pendidikan formal, pentingnya pendidikan formal, mengikuti pelatihan atau kursus, mempelajari ilmu dengan otodidak atau mandiri, dan mendapatkan tambahan ilmu dari keluarga. Kemudian sosialisasi, perolehan sosialisasi, kemudahan akses sosialisasi, pemahaman sosialisasi, dan manfaat sosialisasi. Kemudian penerapan SHKMKM yaitu penyusunan laporan keuangan dilakukan secara teratur, informasi akuntansi sesuai SHKMKM, telah mengaplikasikan SHKMKM dan manfaat penerapan SHKMKM. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner. Kuesioner ini disebar menggunakan Google Form ke responden dengan pengukuran skala Likert 5 poin. Instrumen pengumpulan data ini menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Kemudian teknik analisis data yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, dan uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti telah berhasil mengumpulkan 63 kuesioner yang sudah terisi lengkap, sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap analisis data. Peneliti dapat memaparkan karakteristik responden pada penelitian ini yaitu pelaku usaha kecil dan menengah mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 47 orang, pelaku usaha kecil dan menengah mayoritas berusia 31 sampai 40 tahun yaitu sebanyak 27 orang. Pelaku usaha kecil dan menengah mayoritas mempunyai pendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 44 orang. Pelaku usaha kecil dan menengah mayoritas mempunyai umur usaha 6 sampai 10 tahun yaitu sebanyak 29 orang. Pelaku usaha kecil dan menengah mayoritas mempunyai omset usaha 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah yaitu sebanyak 55 orang. Dilanjutkan pada tahap analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat pada slide yaitu seluruh variabel memiliki nilai rata-rata atau min lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data. Maka dapat dikatakan bahwa data atau jawaban responden atas kuesioner bersifat homogen dan tidak bervariasi atau cenderung sama. Kemudian ke tahap uji kualitas data pada slide yaitu yang pertama, uji validitas. Seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05.
apabila melihat dari R hitung melalui nilai percent correlation, memperoleh hasil bahwa R hitung untuk semua item pertanyaan lebih dari R tabel yaitu 0,254. Artinya, semua item pernyataan variabel dalam kuesioner penelitian ini dapat dinyatakan valid atau sah. Kemudian uji reliabilitas yang dilihat pada slide yaitu nilai Cronbach's alpha dari seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini lebih besar dari 0,60. Artinya, seluruh instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan seluruh variabel dinyatakan reliable atau handal, sehingga dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Kemudian dilanjutkan pada uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Nilai signifikansi one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ditunjukkan oleh signifikan Dutaylet bernilai 0,200 lebih besar dari 0,05, artinya data telah terdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nilai toleran seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai dari PIV seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 yang artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Maka dapat disimpulkan hasil pengujian mengindikasikan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nilai signifikansi seluruh variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari 0,05. Artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dilanjutkan pada uji hipotesis dalam analisis regresi linear berganda, konstanta sebesar min 2100, yang artinya apabila nilai dari variabel pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi bernilai 0, maka nilai untuk penerapan SKMKM adalah min 2100. Kemudian koefisien X1, X2, X3 bernilai positif yang artinya nilai koefisien regresi seluruh variabel independen memberikan pengaruh ke arah positif terhadap variabel dependen. Dilanjutkan pada uji T dapat dilihat di slide bahwa H1 diterima dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,998 lebih besar dari tabel 2,001 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,198. Kemudian H2 diterima dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 4,943 lebih besar dari tabel 2,001 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,468. Kemudian H3 diterima dengan nilai signifikansi 0,033 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 2,178 lebih besar dari tabel 2,001 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,274. Dan pada uji F dapat dilihat di slide bahwa H4 diterima dengan nilai tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 158,175 lebih besar dari F tabel 2,76, artinya seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji koefisien determinasi dapat dilihat di slide yaitu nilai adjust R square sebesar 0,884, artinya seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 88,4% dan sisanya sebesar 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menyampaikan pembahasan hasil penelitian ini yaitu pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SKMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman teknologi informasi yang dimiliki oleh seseorang, maka penerapan SKMKM akan semakin baik. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka penerapan SKMKM semakin baik dan tingkat pemahaman dalam menyusun laporan keuangan semakin cepat. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM, karena pelaku usaha yang sudah mendapatkan atau mengikuti pelatihan dan sosialisasi, maka penerapan SKMKM akan semakin baik dan terrealisasi. Pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi berpengaruh secara simultan terhadap penerapan SKMKM ketika variabel tersebut merupakan faktor yang menentukan diterapkannya SKMKM pada usaha kecil dan menengah. Implikasi penelitian yaitu secara teoritis dapat meningkatkan konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya mengenai penerapan SKMKM,
dan menjadi pedoman serta pengembangan ilmu di bidang akuntansi koperasi dan UMKM. Kemudian implikasi secara praktis yaitu bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat bekerja atau menjalankan usahanya terutama dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SKMKM yang berlaku. Terakhir bab 5 yaitu penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM, sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SKMKM, pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi berpengaruh secara simultan terhadap penerapan SKMKM. Saran dari penelitian ini yaitu bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng dapat memaksimalkan pemanfaatan software akuntansi dalam mempermudah operasional usaha dalam pencatatan laporan keuangan usahanya, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan atau sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan SKMKM yang diselenggarakan oleh Dinas UMKM atau yang berwenang. Kemudian bagi peneliti selanjutnya yaitu menambah variabel dan ruang lingkup penelitian yang lebih luas. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.